Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang metode penelitian dan teori dalam psikologi perkembangan. Tugas ini disusun oleh Putri Asmara Dirgantari, Zidni Nabil Hussein, dan Zakia Salma kami. Topik diskusi yang akan kami bahas yang pertama terkait strategi dan metode penelitian, yang kedua ada teori psikoanalisis Sigmund Freud, yang ketiga ada teori kognitif Piaget, dan keempat ada teori belajar Albert. Yang pertama adalah strategi penelitian. Di dalam strategi penelitian dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada cross-sectional atau penelitian yang menggunakan beberapa kelompok usia berbeda dalam satu saat tertentu. Seperti contohnya penelitian pada anak usia 3-6 tahun. Kita tidak perlu menunggu satu subjek atau satu anak tersebut selama beberapa tahun. Kita cukup meneliti subjek dengan usia 3, 4, 5, dan 6 tahun sehingga ada 4 usia kelompok subjek penyelidikan dalam waktu yang sama. Di dalam penelitian ini memiliki beberapa kerugian dan beberapa keuntungan. Keuntungan yang pertama yaitu sampelnya lebih banyak, biayanya lebih murah, dan waktu yang didapat lebih singkat. Dan kerugiannya adalah hanya menggambarkan tipe karakteristik bukan prosesnya. Yang kedua, tidak dapat memperhitungkan perbedaan individu karena kita menyelidiki subjek yang berbeda. Yang kedua ada longitudinal, yaitu penelitian yang menggunakan kelompok anak yang sama pada satu jangka tertentu. Seperti misalnya kita akan melakukan penelitian tentang karakteristik kekerasan pemuda di suatu daerah yang sering terjadi tawuran. Kita melakukan survei dengan kuesioner atau wawancara kepada partisipan. Kemudian jawabannya kita catat dan kita simpan dengan rapi di dalam suatu arsip. Dan riset ini menggunakan rentan waktu yang jelas. Misalnya setiap 3 tahun sekali kita kembali ke tempat tersebut dan mewawancarai anak muda yang sama untuk melihat perubahan atau perkembangan karakteristiknya. Dengan metode ini, perubahan karakteristik kekerasan yang menjadi fokus penelitian sangat mungkin diketahui. Dan keuntungannya yang pertama, keuntungan yang didapat dari penelitian ini yaitu sampelnya lebih sedikit dan dapat menganalisa perkembangan anak dan memberikan kesempatan untuk menganalisa efek lingkungan terhadap perubahan tingkah laku dan kepribadian. Kerugiannya yang didapatkan adalah biayanya cukup mahal, sampelnya susah dicari, dan waktu yang didapatkan cukup lama. Yang ketiga ada penelitian cross culture atau penelitian yang menggunakan 2 atau lebih kelompok budaya, suku, dan etnis pada waktu yang bersamaan dan dapat membandingkan hasilnya. Perbandingan tersebut mungkin antara usia yang berbeda dalam periode hidup yang sama, misalnya membandingkan kemampuan kognitif atau psikososialnya, seperti faktor-faktornya yaitu ada ekonomi, pola asuh, sosial, dan gaya hidup. Yang keempat ada penelitian sekuensial atau penelitian yang memeriksa 2 atau lebih usia dalam situasi cross-sectional. Kemudian setelah beberapa tahun, subjek yang sama akan diperiksa ulang untuk mendapatkan data longitudinalnya. Seperti contohnya, ketika kita ingin meneliti perkembangan bahasa usia anak dari 2 tahun sampai 5 tahun, maka kita hanya cukup meneliti subjek dengan usia 2 tahun dan 4 tahun, lalu kita periksa kemampuan bahasanya, kemudian 1 tahun kemudian kita periksa kembali subjek yang sama dan kita periksa kembali kemampuan bahasanya. Dengan demikian waktu 1 tahun kita bisa memeriksa perkembangan kemampuan bahasa anak pada usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan 5 tahun. Topik yang kedua akan kita bahas adalah metode penelitian. Pertama ada metode observasi. Dalam metode ini, tingkah laku individu akan kita amati secara langsung untuk mendapatkan data berupa perkembangan psikologi anak selama proses pertumbuhan. Di dalam metode observasi dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada naturalistic observation dan controlled observation. Di dalam naturalistic observation memiliki ciri-ciri seperti atau contoh-contoh seperti observasi perilaku dan proses mental dalam konteks alamiah, dan observasi mencerminkan kehidupan anak-anak sehari-hari. Dan di dalam controlled observation itu memiliki contoh seperti observasi perilaku dan proses mental di sebuah laboratorium. Lalu kondisi-kondisi observasi sama untuk semua anak-anak dan perilaku yang muncul mungkin tidak sama dengan perilaku mereka di kehidupan sehari-hari. Adapun dalam proses observasi ini
harus memenuhi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada prosedur-prosedurnya, memiliki langkah-langkah seperti specimen record atau mencatat apa saja yang dilakukan dan dikatakan subjek dalam periode waktu tertentu. Yang kedua ada event sampling, hanya mencatat perilaku atau peristiwa tertentu yang menjadi fokus kajian pada periode waktu tertentu. Yang ketiga ada time sampling, kita hanya mencatat perilaku atau peristiwa yang terjadi pada interval waktu tertentu. Yang kedua ada limitasi. Di dalam limitasi terdapat dua bagian. Yang pertama ada observer influence dan observer bias. Observer influence adalah kecenderungan subjek untuk bereaksi terhadap kehadiran observer dan berperilaku dalam cara-cara yang tidak alamiah. Yang kedua, observer bias yaitu kecenderungan observer untuk melihat dan mencatat perilaku yang diharapkan daripada perilaku aktual subjek tersebut. Selanjutnya, metode penelitian yang kedua yaitu metode eksperimen. Dalam metode ini, peneliti mencoba untuk memahami keunikan nilai-nilai dan proses-proses sosial sebuah budaya atau sebuah kelompok sosial yang berbeda dengan cara menginap di kediaman anggota kelompok tersebut dan mencatatnya dalam periode waktu yang lama. Yang ketiga yaitu metode klinis. Metode klinis merupakan metode yang digunakan khusus untuk anak-anak dengan cara mengamati, mengajak berbicara, dan juga tanya jawab. Metode ini digunakan terutama dengan pertimbangan bahwa seorang anak belum tentu bisa menjawab pertanyaan dengan lancar. Metode selanjutnya yaitu metode tes. Metode penelitian ini mungkin sudah tidak asing lagi untuk kita. Dalam metode ini, tes menjadi sebuah instrumen yang akan diberikan kepada subjek penelitian. Tes tersebut akan berupa pertanyaan ataupun perintah yang harus dijalankan. Hasil atau jawaban dari subjek penelitian kemudian akan dirinci oleh peneliti untuk diambil sebagai kesimpulan dari data yang didapat. Metode penelitian yang kelima yaitu metode etnografi. Metode ini merupakan sebuah metode di mana peneliti mencoba untuk memahami keunikan etnis, suku, atau budaya tertentu pada sekelompok orang, umumnya dengan mengkombinasikan data-data interview, observasi, dan tes mendapatkan gambaran lengkap tentang fungsi-fungsi psikologis. Teori psikoanalisis Freud. Sigmund Freud menulis antara 1890-an sampai 1930-an, mengembangkan sekumpulan teori yang telah menjadi dasar-dasar pendekatan psikodinamika untuk psikologi. Teori-teori Freud diperoleh secara klinis, yaitu berdasarkan cerita pasien kepada Freud selama terapi. Teori-teori Freud disusun dari berbagai macam topik yang luas. Gagasan-gagasan Freud terus berkembang selama periode penulisannya. Tidak mungkin mengulas semua atau sebagian besar pemikiran Freud dalam bab ini, tetapi kita dapat menyimak secara singkat beberapa kontribusi Freud yang lebih penting. Teori yang pertama adalah pikiran bawah sadar dan kepribadian. Barangkali satu-satunya pemikiran Freud yang paling penting dan paling lestari adalah pernyataannya bahwa kepribadian manusia memiliki banyak segi. Awalnya model topographical Freud membedakan antara pikiran sadar, conscious mind, pikiran prasadar, preconscious mind, dan pikiran bawah yang benar-benar sadar, unconscious mind. Pikiran sadar berisi semua proses mental yang kita sadari. Pikiran prasadar berisi memori-memori yang dapat diingat kembali pada pikiran sadar dalam kondisi tertentu. Pikiran bawah sadar berisi naluri-naluri insting biologis, terutama dorongan-dorongan primitif seperti seks dan agresi. Walaupun kita benar-benar mengetahui apa yang terjadi dalam pikiran sadar, tetapi perasaan, motif, dan keputusan kita sangat dipengaruhi pengalaman masa lalu yang tersimpan dalam alam prasadar dan naluri dalam alam bawah sadar. Teori yang kedua adalah pertahanan ego. Salah satu aspek penting dalam teori Freud yang telah menjadi makanan sehari-hari dalam psikologi dan menjadi aliran besar adalah gagasan mengenai pertahanan ego defense. Sebagai contoh, saya beri satu contoh adalah orang yang merokok. Si perokok itu mengetahui bahwa rokok membahayakan bagi kesehatan tubuhnya, tetapi dia tidak mengakui akan hal itu. Nah, itu sebagai ego defense atau pertahanan ego.
Ada banyak mekanisme bawah sadar yang kita gunakan untuk melindungi diri kita dari pikiran dan perasaan bersalah atau menyakitkan. Berikut ini beberapa mekanisme pertahanan penting lainnya menurut Freud. Represi, penahanan ingatan, terjadi saat ingatan seperti kejadian traumatis atau fantasi seks yang menimbulkan perasaan bersalah diblokir paksa agar tidak teringat kembali. Dengan demikian, kita tidak punya ingatan sadar tentang kejadian atau fantasi tersebut, walaupun ingatan itu masih sangat berpengaruh pada diri kita, bahkan terkadang menimbulkan gejala serius. Contoh represi yang terjadi pada seorang laki-laki yang mendatangi Freud untuk mendapatkan terapi depresi. Ketika membicarakan kematian ibunya beberapa tahun lalu, pria tersebut tiba-tiba teringat untuk pertama kalinya di masa dewasanya bahwa ibunya meninggal karena bunuh diri. Sejak laki-laki itu memperoleh kembali ingatan ini, gejala-gejala depresinya berkurang. Yang kedua, formasi reaksi. Reaction formation. Terjadi saat kita benar-benar menyangkal dan mengambil sikap yang sama sekali bertolak belakang dengan perasaan kita sebenarnya. Contoh klasik adalah homofobia. Orang yang takut memiliki perasaan homoseksual menghadapi kecemasan yang muncul sebagai akibatnya dengan mengambil sikap keras anti-homoseksual yang membantu meyakinkan dirinya akan heteroseksualitasnya. Yang ketiga, salah penempatan displacement. Terjadi saat kita mengalihkan emosi-emosi biasanya berupa kemarahan dari mereka yang menjadi penyebabnya kepada pihak lain. Sublimasi, sublimation. Terjadi saat kita mengelola emosi-emosi kita untuk dialihkan menjadi kegiatan-kegiatan konstruktif daripada kegiatan destruktif. Contoh ini mungkin tampak artistik ya. Banyak seniman dan musisi besar menjalani hidup yang tidak bahagia dan menggunakan media seni atau musik untuk mengekspresikan diri. Teori psikoanalisis Freud yang ketiga adalah perkembangan psikoseksual. Freud menyatakan perkembangan psikologis semasa kanak-kanak terjadi dalam serangkaian tahap tertentu yang disebut tahap psikoseksual. Penting bagi kita untuk menyadari bahwa kata seksual yang digunakan Freud punya makna yang sangat luas. Freud menggunakan kata itu dalam tanda kutip untuk menekankan bahwa dia tidak memaksudkan naluri yang dialami anak tersebut sebagai seksual dalam pengertian orang dewasa, namun lebih sebagai pengalaman fisik secara umum. Libido semasa anak-anak terwujud sebagai organ kenikmatan, organ pleasure, yang berpusat pada organ-organ tubuh yang berbeda-beda untuk masing-masing tahap perkembangan. Ada 3 tahap dalam perkembangan psikoseksual. Tahap yang pertama adalah tahap orang umur 1 tahun saat anak masih menyusu. Organ kenikmatan terpusat pada mulut. Sebagai contoh, saat bayi lapar, dia akan menyusu kepada ibunya. Dan pada saat itulah si bayi merasakan organ kenikmatan terpusat pada mulut. Tahap yang kedua adalah tahap anal umur 2-3 tahun. Sekarang pusat organ kenikmatan beralih ke anus. Sebagai contoh, balita yang sudah mulai buang air besar ke dalam WC, dia mulai merasakan bahwa organ kenikmatan beralih ke anus ketika dia mengeluarkan sisa-sisa makanannya ya. Tahap yang ketiga adalah tahap kemaluan, 3-6 tahun. Organ kenikmatan berpusat pada alat kelamin, yaitu anak menyadari jenis kelaminnya bertepatan dengan munculnya kesadaran bahwa dirinya dipisahkan dari beberapa aspek dalam kehidupan orang tuanya. Misalnya tidur dalam kamar yang sama, hubungan segitiga yang muncul sebagai akibatnya dikenal sebagai Oedipus kompleks. Istilah Oedipus kompleks pertama kali dicetuskan oleh Sigmund Freud, seorang ahli kejiwaan ternama dalam bukunya berjudul The Interpretation of Dreams. Pada tahun 1899, meski demikian, ia tidak secara formal menggunakan istilah ini sampai tahun 1910. Istilah Oedipus kompleks diambil dari Freud dari karakter Oedipus Rex dalam kisah mitologi Yunani yang secara tidak sengaja membunuh ayahnya dan menikahi ibu kandungnya sendiri. Dari kisah tersebut, Freud menggambarkan Oedipus kompleks sebagai kondisi ketika seorang anak laki-laki menginginkan ibunya hanya untuk dirinya sendiri. Ia memandang ayahnya sebagai pesaing dan bahkan muncul keinginan untuk menyingkirkan sang ayah. Ketika menyadari bahwa ayahnya lebih berkuasa dan lebih kuat, akan muncul perasaan cemas. Untuk menghilangkan kecemasan tersebut, biasanya anak dengan Oedipus kompleks akan meniru sifat atau perilaku ayahnya agar bisa merebut perhatian sang ibu. Teori yang keempat adalah teori mimpi.
Freud terkenal menyebut mimpi sebagai perjalanan mewah untuk mendapatkan pengetahuan tentang aktivitas pikiran bawah sadar. Selain menjalankan fungsi-fungsi yang penting bagi pikiran bawah sadar, mimpi juga bertindak sebagai petunjuk berharga untuk memahami cara kerja pikiran bawah sadar. Mimpi Freud sendiri pada 24 Juli 1895 menjadi dasar bagi teorinya itu. Ketika Freud tengah mengkhawatirkan seorang pasien, Irma, karena perawatannya tidak berlangsung sebaik yang Freud harapkan, Freud menyalahkan dirinya sendiri untuk itu dan benar-benar merasa bersalah. Nah, disinilah Freud memimpikan bertemu Irma dalam sebuah pesta dan memeriksanya. Kemudian Freud melihat sekilas resep obat yang diberikan dokter lain kepada Irma dan menyadari bahwa kondisi Irma disebabkan oleh kotornya alat suntik yang digunakan dokter tersebut. Setelah itu, rasa bersalah Freud lenyap. Masih membahas tentang teori mimpi, Freud menafsirkan mimpinya sebagai pemenuhan keinginan, wish fulfillment. Freud ingin agar buruknya kondisi Irma bukan karena salahnya, dan mimpi tersebut memenuhi keinginannya dengan menyatakan bahwa dokter lainlah yang bersalah. Berdasarkan mimpi itu, Freud menyatakan bahwa kegunaan utama mimpi adalah untuk memenuhi keinginan. Nah, kita sudah sampai ke pembahasan mengenai teori Freud. Tak seorang pun yang meragukan pentingnya karya Freud secara historis, tetapi penilaian atas manfaat karya tersebut terhadap psikologi modern berbeda-beda, mulai dari yang sepenuhnya menerima sampai yang betul-betul menolak. Pemikiran-pemikiran Freud paling banyak mendapatkan dukungan dalam bidang terapi, sebab pengetahuan tentang keinginan bawah sadar, hubungan keluarga, dan mimpi terbukti tak ternilai harganya dalam memahami apa yang berlangsung dalam benak pasien. Kritik utama yang terlontar pada Freud tertuju pada bentuk karyanya yang tidak ilmiah. Sebagai praktisi dokter dan peneliti medis, Freud sudah terlatih dalam metode ilmiah. Freud menolak psikologi ilmiah karena terlalu canggung untuk merangkum persoalan-persoalan yang diminatinya. Misalnya, bagaimana Anda akan melakukan eksperimen laboratorium seperti yang dikehendaki ahli teori perilaku untuk mengetahui apakah mimpi melambangkan pemenuhan keinginan. Akibat penolakan terhadap psikologi ilmiah itu, banyak pemikiran Freud yang tidak bisa diuji. Inilah penyebab kecengkelan ahli-ahli psikologi. Walaupun sebagian gagasan Freud seperti formasi reaksi, reaction formation, memang sudah berhasil diteliti. Studi modern dari Harris dan Campbell mendukung asumsi Freud yang paling mendasar bahwa kita dipengaruhi oleh proses-proses bawah sadar. Teori kognitif Piaget. Jean Piaget lahir pada tahun 1989 di Neuchâtel, Swiss. Ayahnya adalah seorang profesor dengan spesialis ahli sejarah abad pertengahan. Ibunya adalah seorang yang dinamis, intelijen, dan takwa. Piaget lebih menitik beratkan pembahasannya pada struktur kognitif. Ia meneliti dan menulis subjek perkembangan kognitif ini dari tahun 1927 sampai 1980. Berbeda dengan para ahli-ahli psikologi sebelumnya, ia menyatakan bahwa cara berpikir anak bukan hanya kurang matang dibandingkan dengan orang dewasa karena kalah pengetahuan, tetapi juga berbeda secara kualitatif. Menurut penelitiannya juga bahwa tahap-tahap perkembangan intelektual individu serta perubahan umur sangat mempengaruhi kemampuan individu mengamati ilmu pengetahuan. Piaget mengemukakan penjelasan struktur kognitif tentang bagaimana anak mengembangkan konsep dunia di sekitar mereka. Teori Piaget sering disebut sebagai genetik epistemologi genetik, karena teori ini berusaha melacak perkembangan kemampuan intelektual bahwa genetik mengacu pada pertumbuhan developmental, bukan warisan biologis atau keturunan. Teori kognitif Piaget yang pertama adalah tentang pengembangan intelektual. A. Struktur. Untuk sampai pada pengertian struktur, diperlukan suatu pengertian yang erat hubungannya dengan struktur, yaitu pengertian operasi. Piaget berpendapat bahwa ada hubungan fungsional antara tindakan fisik dan tindakan mental dan perkembangan berpikir logis anak-anak. Tindakan action menunjukkan pada perkembangan operasi dan operasi selanjutnya menuju pada perkembangan struktur. Operasi-operasi ini mempunyai 4 ciri, yaitu yang pertama adalah operasi merupakan tindakan yang terinternalisasi. Ini berarti antara tindakan-tindakan itu, baik tindakan mental maupun tindakan fisik, tidak dapat pemisah-pemisah. Misalnya, seorang anak mengumpulkan semua kelereng kuning dan merah, tindakannya ialah merupakan baik tindakan mental maupun fisik. Secara fisik, ia memindahkan kelereng-kelereng itu, tetapi tindakannya itu dibimbing oleh hubungan sama dan berbeda.
yang diciptakannya dalam pikirannya. Yang kedua, operasi-operasi itu reversible. Misalnya, menambah dan mengurangi merupakan operasi yang sama yang dilakukan dengan arah yang berlawanan. Sebagai contoh, 2 dapat ditambahkan dengan 1 untuk memperoleh 3, atau 1 dapat dikurangi dari 3 untuk memperoleh 2. Yang ketiga, tidak ada operasi yang berdiri sendiri. Suatu operasi selalu berhubungan dengan struktur atau sekumpulan operasi. Misalnya, operasi penambahan, pengurangan, berhubungan dengan operasi klasifikasi, pengurutan, dan konservasi bilangan. Operasi itu asli saling membutuhkan. Jadi operasi itu adalah tindakan-tindakan mental yang terinternalisasi, reversible, tetap, dan terintegrasi dengan struktur-struktur dan operasi-operasi lainnya. Selanjutnya, yang terakhir ya, adalah struktur. Struktur juga disebut skemata, merupakan organisasi mental yang tinggi, satu tingkat lebih tinggi dari individu waktu ia berinteraksi dengan lingkungannya. Struktur yang terbentuk lebih memudahkan individu itu menghadapi tuntutan-tuntutan yang makin meningkat dari lingkungannya. Diperolehnya suatu struktur atau skemata berarti telah terjadi suatu perubahan dalam perkembangan intelektual anak. Jika tadi ada struktur, sekarang kita lanjut ke isi. Hal yang dimaksud dengan isi ialah pola perilaku anak yang khas yang tercermin pada respons yang diberikannya terhadap berbagai masalah atau situasi-situasi yang dihadapinya. Antara tahun 1920 dan 1930, perhatian Piaget dalam penelitiannya tertuju pada isi pikiran anak. Misalnya, perubahan dalam kemampuan penalaran semenjak kecil, sekali hingga agak besar. Konsepsi anak tentang alam sekitarnya yaitu pohon-pohon, matahari, bulan, dan konsepsi tentang beberapa peristiwa alam. Nah, kita sudah sampai ke pembahasan fungsi. Fungsi ialah cara yang digunakan organisme untuk membuat kemajuan-kemajuan intelektual. Menurut Piaget, perkembangan intelektual didasarkan pada 2 fungsi, yaitu organisme dan adaptasi. Fungsi yang pertama, fungsi organisme untuk mensistematikan proses fisik atau psikologi menjadi sistem yang teratur dan berhubungan atau berstruktur. Seperti halnya seorang bayi mempunyai struktur-struktur perilaku untuk memfokuskan visual dan memegang benda secara terpisah. Pada suatu saat dalam perkembangannya, bayi itu dapat mengorganisasi kedua struktur perilaku ini menjadi struktur tingkat tinggi dengan memegang suatu benda sambil melihat benda itu. Dengan organisasi struktur fisik dan psikologis diintegrasi menjadi struktur tingkat tinggi. Piaget melihat perkembangan intelektual sebagai proses membangun model realitas dalam diri dalam rangka memperoleh informasi mengenai cara-cara membangun gambaran batin tentang dunia luar. Sebagian besar masa kecil kita dihabiskan untuk aktif mempelajari diri kita sendiri dan dunia luar. Mungkin Anda pernah memperhatikan ya, anak-anak yang masih sangat belia pun sudah punya rasa ingin tahu yang besar tentang kemampuan diri dan lingkungan sekitarnya. Fungsi kedua yang melandasi perkembangan intelektual ialah adaptasi sebagai proses penyesuaian skema dalam respon. Masih dengan pembahasan fungsi sebagai proses penyesuaian skema dalam merespon lingkungan melalui proses yang tidak dipisahkan, yaitu yang pertama, asimilasi ialah penyatuan, pengintegrasian informasi, persepsi, konsep, dan pengalaman baru ke dalam yang sudah ada dalam bentuk seseorang. Dalam proses asimilasi, seseorang menggunakan struktur atau kemampuan yang sudah ada untuk menghadapi masalah yang dihadapinya dalam lingkungannya. Nah, akomodasi. Akomodasi ialah individu mengubah dirinya agar bersesuaian dengan apa yang diterima dari lingkungannya. Sebagai proses penyesuaian atau penyusunan kembali ke skema ke dalam situasi yang baru. Nah, proses penyerapan ini saling berkaitan satu sama lain. Sebagai contoh, ketika seorang anak belum mengetahui atau mengenal api, suatu hari anak merasa sakit karena terpercik api, maka berdasarkan pengalamannya terbentuk struktur penyesuaian skema pada struktur kognitif anak tentang api, bahwa api adalah sesuatu yang membahayakan, oleh karena itu harus dihindari. Nah, ini dinamakan adaptasi. Dengan demikian, ketika ia melihat api secara refleks, ia akan menghindar. Semakin anak dewasa, pengalaman anak tentang api bertambah pula ketika anak melihat ibunya memasak memakai api, ketika anak melihat bapaknya merokok menggunakan api, maka skema yang telah terbentuk disempurnakan bahwa api bukan harus dihindari, tetapi dapat dimanfaatkan. Proses penyesuaian skema tentang api yang dilakukan oleh anak itu dinamakan asimilasi. Nah, semakin anak dewasa, pengalaman itu semakin bertambah pula ketika anak melihat bahwa pabrik-pabrik memerlukan api, setiap kendaraan memerlukan api, dan lain sebagainya. Maka terbentuklah skema baru tentang api, bahwa api bukan harus dihindari dan juga bukan hanya sekedar dapat dimanfaatkan, akan tetapi api sangat dibutuhkan untuk kehidupan manusia.
Proses penyempurnaan skema itu dinamakan proses akomodasi. Jadi proses-proses ini tuh saling berhubungan satu sama lain. Teori kognitif biasa yang kedua, tahap perkembangan intelektual. Perkembangan kognitif merupakan perkembangan berpikir logis dari masa bayi hingga dewasa. Menurut Piaget, perkembangannya berlangsung melalui 4 tahap, yaitu tahap sensori motor 0 sampai 1,5 tahun, tahap pra-operasional 1,5 tahun sampai 6 tahun, tahap operasional konkret umur 6 sampai 12 tahun, tahap operasional formal 12 tahun ke atas. Nah, Piaget percaya bahwa kita semua melalui keempat tahap tersebut, meskipun mungkin setiap tahap dilalui dalam usia berbeda. Setiap tahap dimasuki ketika otak kita sudah cukup matang untuk memungkinkan logika jenis baru atau operasi. Semua manusia melalui setiap tingkat, tetapi dengan kecepatan yang berbeda. Jadi mungkin saja seorang anak yang berumur 6 tahun berada pada tingkat operasional konkret, sedangkan ada seorang anak yang berumur 8 tahun masih pada tingkat pra-operasional dalam cara berpikir. Namun urutan perkembangan intelektual sama untuk semua anak. Struktur untuk tingkat sebelumnya terintegrasi dan termasuk sebagai bagian dari tingkat-tingkat berikutnya. Dalam tahap perkembangan intelektual terdapat 4 tahap ya. Yang pertama, tahap sensori motor. Sepanjang tahap ini mulai dari lahir hingga berusia 2 tahun, bayi belajar tentang diri mereka sendiri dan dunia mereka melalui indera mereka yang sedang berkembang dan melalui aktivitas motor. Aktivitas kognitif terpusat pada aspek alat geria, sensori dan gerak motor. Artinya dalam peringkat ini, anak hanya mampu melakukan pengenalan lingkungan dengan melalui alat gereanya dan pergerakannya. Keadaan ini merupakan dasar bagi perkembangan kognitif selanjutnya. Aktivitas sensori motor terbentuk melalui proses penyesuaian struktur fisik sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan. Yang kedua, tahap pra-operasional. Pada tingkat ini, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Aktivitas berpikirnya belum mempunyai sistem yang terorganisasikan. Anak sudah mulai dapat memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol. Cara berpikir anak pada tingkat ini bersifat tidak sistematis dan tidak konsisten, dan juga tidak logis. Hal ini ditandai dengan ciri-ciri. Ada yang pertama, transduktif reasoning, yaitu cara berpikir yang bukan induktif atau deduktif, tetapi tidak logis. Nah, yang kedua, ketidakjelasan hubungan sebab akibat, yaitu anak mengenal hubungan sebab akibat secara tidak logis. Nah, yang ketiga ada animisme, yaitu menganggap bahwa semua benda itu hidup seperti dirinya. Nah, yang keempat ada artifikalisme, yaitu kepercayaan bahwa segala sesuatu di lingkungan itu mempunyai jiwa seperti manusia. Yang kelima, perceptualipun, yaitu anak menilai sesuatu berdasarkan apa yang dilihat atau didengar. Yang keenam, mental eksperimen, yaitu anak mencoba melakukan sesuatu untuk menemukan jawaban dari persoalan yang dihadapinya. Yang ketujuh, centration, yaitu anak memusatkan perhatiannya kepada sesuatu ciri yang paling menarik dan mengabaikan ciri yang lainnya. Egosentrisme, yaitu anak melihat dunia lingkungannya menurut kehendak dirinya. Tahap yang ketiga, ada tahap operasional konkret. Pada tahap ini, anak sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika atau operasi, tetapi hanya untuk objek fisik yang ada saat ini. Dalam tahap ini, anak telah kehilangan kecenderungan terhadap animisme dan artisialisme. Egosentrisnya berkurang dan kemampuannya dalam tugas-tugas konservasi menjadi lebih baik. Namun, tanpa objek fisik di hadapan mereka, anak-anak pada tahap operasional konkret masih mengalami kesulitan besar dalam menyelesaikan tugas-tugas logika. Sebagai contoh, anak-anak yang diberi 3 boneka dengan warna rambut yang berlainan, misal Edith, Susan, dan Lily, tidak mengalami kesulitan untuk mengidentifikasikan boneka yang berambut paling gelap. Namun, ketika diberi pertanyaan, rambut Edith lebih terang dari rambut Susan, rambut Edith lebih gelap daripada rambut Lily, rambut siapakah yang paling gelap? Anak-anak pada tahap operasional konkret mengalami kesulitan karena mereka belum mampu berpikir hanya dengan menggunakan lambang-lambang. Yang keempat, ada tahap operasional formal. Pada umur 12 tahun ke atas, timbul periode operasi baru. Periode ini, anak dapat menggunakan operasi-operasi konkretnya untuk membentuk operasi yang lebih kompleks. Kemajuan pada anak selama periode ini ialah ia tidak perlu berpikir dengan pertolongan benda atau peristiwa konkret. Ia mempunyai kemampuan untuk berpikir abstrak. Anak-anak sudah mampu memahami bentuk argumen dan tidak dibingungkan oleh sisi argumen, dan karena itu disebut operasional formal. Teori yang ketiga adalah tingkat perkembangan intelektual. Yang pertama, kedewasaan.
Perkembangan sistem saraf sentral yaitu otak, koordinasi motorik, dan manifestasi fisik lainnya mempengaruhi perkembangan kognitif. Kedewasaan atau maturasi merupakan faktor penting dalam perkembangan intelektual. Yang kedua, penalaran moral. Interaksi dengan lingkungan fisik digunakan otak untuk mengabstrakkan berbagai sifat fisik benda-benda. Bila seorang anak menjatuhkan sebuah benda dan menemukan bahwa benda itu pecah, atau bila ia menempatkan benda itu dalam air, kemudian ia melihat bahwa benda itu terapung, ia sudah terlibat dalam proses abstraksi sederhana atau abstraksi empiris. Pengalaman ini disebut pengalaman fisik untuk membedakannya dengan pengalaman logika matematika, tetapi secara paradoks pengalaman fisik ini selalu melibatkan asimilasi pada struktur-struktur logika matematika. Pengalaman fisik ini meningkatkan kecepatan perkembangan anak sebab observasi benda-benda serta sifat-sifat benda itu menolong timbulnya pikiran yang lebih kompleks. Yang ketiga, ada pengalaman logika matematika. Pengalaman yang dibangun oleh anak yaitu ia membangun atau mengkonstruksi hubungan-hubungan antara objek-objek sebagai contoh. Misalnya, anak yang sedang menghitung beberapa kelereng yang dimilikinya dan ia menemukan 10 kelereng. Konsep 10 bukannya sifat kelereng-kelereng itu, melainkan suatu konstruksi lain yang serupa, yang disebut pengalaman logika matematika. Yang keempat, ada transmisi sosial. Dalam transmisi sosial, pengetahuan itu datang dari orang lain, seperti mengaruh bahasa, instruksi formal, dan membaca. Begitu pula interaksi dengan teman-teman dan orang-orang dewasa termasuk faktor transmisi sosial dan memegang peranan dalam perkembangan. Yang terakhir, pengaturan sendiri. Nah, pengaturan sendiri atau ekuilibrasi adalah kemampuan untuk mencapai kembali keseimbangan, equilibrium. Selama periode ketidakseimbangan disequilibrium, ekuilibrasi merupakan suatu proses untuk mencapai tingkat-tingkat berfungsi kognitif yang lebih tinggi melalui asimilasi dan akomodasi, tingkat demi tingkat. Jika pengaturan sendiri sudah dimiliki anak, ia mampu menjelaskan hal-hal yang dirasakan anak dari lingkungannya. Kondisi ini dinamakan equilibrium. Namun ketika anak menghadapi situasi baru yang tidak bisa dijelaskan dengan pengaturan yang sudah ada, anak mengalami sensasi disequilibrium yang tidak menyenangkan secara naluriah. Kita disarankan untuk memperoleh pemahaman tentang dunia dan menghindari disequilibrium. Kritikan terhadap teori Piaget. Kebanyakan ahli psikologi sepenuhnya menerima prinsip-prinsip umum teori Piaget bahwa pemikiran anak-anak pada dasarnya berbeda dengan pemikiran orang dewasa dan jenis logika itu berubah seiring dengan bertambahnya usia. Namun ada juga peneliti yang meributkan detil-detil penemuan Piaget, terutama mengenai usia ketika anak mampu menyelesaikan tugas-tugas spesifik. Nah, pada contoh kali ini ada pada sebuah studi klasik, McGarrigle dan Donaldson menyatakan bahwa anak sudah mampu memahami konservasi dalam usia yang lebih muda daripada usia yang diyakini oleh Piaget. Nah, studi lain yang mengkritik teori Piaget bahwa anak-anak baru mencapai pemahaman tentang objek permanen pada usia di atas 6 bulan. Nah, Billiard, Joan, dan DeVos anak diamati sampai mereka berusia 18 tahun dan diuji dengan berbagai tugas operasional formal berdasarkan tugas-tugas yang dipakai Piaget, termasuk pengujian hipotesis. Mayoritas anak-anak itu memang belum mencapai tahap operasional formal. Hal ini sesuai dengan studi McGarrigle dan Donaldson dan Billiard, Joan, dan DeVos yang menyatakan bahwa Piaget meremehkan kemampuan anak-anak kecil dan terlalu menilai tinggi kemampuan anak-anak yang lebih tua. Dan belum lama ini, Bradmans menguji pernyataan Piaget bahwa mayoritas anak mencapai formal pada akhir masa kanak-kanak. Inilah yang menjadi pertentangan dan kritikan di antara para ahli psikologi. Tetapi beberapa psikolog percaya bahwa kita tidak boleh meninggalkan semua teori Piaget. Mereka ini yang dinamakan aliran neo-Piagetian. Topik diskusi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu mengenai teori belajar Albert Bandura. Siapa sih Albert Bandura? Albert Bandura merupakan seorang psikolog yang membidangi dua madhab sekaligus, yakni madhab kognitivisme dan madhab behaviorisme. Menurut teori behaviorisme, belajar adalah kemampuan seseorang individu untuk bertingkah laku sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Beberapa hal penting dalam belajar menurut teori ini yaitu input yang berupa stimulus dan output yang berupa respons. Dalam pandangan teori ini, tingkah laku dalam belajar akan berubah apabila ada stimulus dan respon. Selain itu, hal penting selanjutnya dalam belajar di teori ini yaitu penguatan. Penguatan merupakan apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respons. Bila penguatan ditambahkan, maka respon akan semakin kuat. Begitu juga bila penguatan dikurangi, respon pun akan tetap dikuatkan. Jadi penguatan merupakan sebuah bentuk stimulus yang penting diberikan atau dikurangi untuk memungkinkan terjadinya respon. Albert Bandura meneliti beberapa
permasalahan yang berkaitan dengan psikologi. Salah satunya ialah kenakalan remaja. Ia menganggap bahwa lingkungan sangat membentuk perilaku dan perilaku pun membentuk lingkungan. Konsep ini disebut sebagai determinisme resiprokal, yaitu proses di mana dunia dan perilaku seseorang saling memengaruhi. Ia memandang bahwa kepribadian merupakan hasil dari interaksi tiga hal, yaitu lingkungan, perilaku, dan proses psikologi. Albert Bandura menekankan dua hal penting yang dianggapnya sangat berpengaruh terhadap perilaku manusia, yaitu pembelajaran observasional atau yang lebih dikenal dengan pembelajaran sosial, dan juga regulasi diri atau kemampuan untuk mengontrol diri sendiri. Beberapa tahapan yang terjadi dalam proses pembelajaran sosial adalah atensi atau perhatian, retensi atau ingatan, reproduksi, dan motivasi. Beberapa jenis motivasi menurut Bandura ada 3. Yang pertama yaitu dorongan masa lalu, yang kedua yaitu dorongan yang dijanjikan atau reward, dan yang ketiga yaitu dorongan yang terlihat atau seperti melihat tokoh-tokoh yang dapat diteladani. Topik selanjutnya yaitu mengenai konsep social learning theory. Konsep social learning ini terdiri dari 3 konsep. Yang pertama yaitu reciprocal determinism yang merupakan pendekatan yang menjelaskan tingkah laku manusia dalam bentuk interaksi timbal balik secara terus-menerus, yaitu antara kognitif, tingkah laku, dan lingkungan. Seseorang akan menentukan atau mengaruhi tingkah lakunya dengan mengontrol lingkungan, tetapi orang tersebut juga dikontrol oleh kekuatan lingkungan tersebut. Yang kedua yaitu reinforcement atau penguatan. Bandura memandang bahwa jika setiap unit respon sosial yang kompleks harus dipilah-pilih untuk dibangun kembali satu persatu, maka bisa jadi orang tersebut malah tidak belajar apapun. Menurutnya, penguatan penting dalam menentukan apakah suatu tingkah laku akan terus-menerus atau tidak. Akan tetapi, hal ini bukanlah satu-satunya pembentuk tingkah laku. Orang dapat belajar melakukan sesuatu hanya dengan mengamati dan kemudian mengulang kembali apa yang dilihatnya. Belajar melalui observasi tanpa adanya penguatan yang terlibat berarti tingkah lakunya ditentukan oleh antisipasi konsekuensi. Konsep yang ketiga yaitu mengenai self-regulation atau regulasi diri. Bandura menempatkan manusia sebagai pribadi yang dapat mengatur diri sendiri, memengaruhi tingkah laku dengan cara mengatur lingkungan, menciptakan dukungan kognitif, dan mengadakan konsekuensi bagi tingkah lakunya sendiri. Dalam praktiknya, teori belajar tradisional seringkali terhalang oleh ketidaksenangan atau ketidakmampuan seseorang dalam menjelaskan proses kognitif. Sekian presentase dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.